Waalaikumsalam, silahkan masuk Ibu, silahkan duduk. Ibu, saya dengan Bidan Putri. Ibu dengan Ibu siapa? Ada yang bisa saya bantu? Nggih, jadi ini dengan Ibu Dini nggih. Usia 35 tahun. Ibu, apakah Ibu sudah menikah dan sudah memiliki keturunan? Oh, sudah. Sudah berapa Bu keturunannya? Oh, sudah 2 nggih. Sudah memiliki 2 keturunan. Nah, tadi Ibu kan menyampaikan bahwa tujuan Ibu ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Nah, apakah Ibu sudah tahu untuk metode pemeriksaannya itu sebenarnya ada apa saja? Oh, belum tahu. Nah, kalau Ibu belum tahu, saya jelaskan terlebih dahulu, nggih. Jadi untuk pemeriksaan deteksi dini kanker serviks ini ada 2 metode. Yang pertama yaitu pemeriksaan IVA, yang kedua adalah pemeriksaan pap smear. Nah, sebenarnya antara kedua pemeriksaan itu bedanya apa? Yang pertama, untuk pemeriksaan IVA itu dilakukan secara mandiri. Jadi saya itu bisa bekerja sendiri dan bisa melihat hasilnya sendiri. Sedangkan untuk pemeriksaan pap smear itu harus dilakukan dengan kolaborasi dengan petugas laboratorium. Kemudian pada pemeriksaan IVA yang kedua itu hasilnya dapat dilihat secara langsung, sedangkan pap smear tidak dapat dilihat secara langsung karena menunggu hasil dari laboratorium. Yang ketiga, sebenarnya keakuratannya hampir sama. Untuk IVA sekitar 80-85%, sedangkan untuk pap smear lebih tinggi. Nah, untuk biaya sendiri pemeriksaan IVA ini lebih murah daripada pemeriksaan pap smear ya, karena untuk pemeriksaan pap smear sendiri saya harus mengirim ke laboratorium seperti itu Bu. Nah, dengan penjelasan yang telah saya sampaikan terkait perbedaan pemeriksaan IVA dan pap smear, apakah Ibu sudah memiliki keputusan untuk memilih pemeriksaan yang mana? Oh, jadi Ibu lebih berminat untuk pemeriksaan pap smear ya Bu. Nah, jika Ibu lebih memilih pap smear, saya berikan beberapa pertanyaan dulu ya Bu, karena sebelum melakukan pemeriksaan itu ada syarat dan ketentuannya. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, ya kita belum bisa untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Apakah Ibu bersedia? Ibu bersedia. Nah, Ibu, sekarang Ibu sedang haid atau tidak ya Bu? Oh, tidak sedang haid. Kemudian, mohon maaf saya izin bertanya, Ibu terakhir melakukan hubungan seksual dengan suami kapan Ibu? Oh, sudah 1 minggu yang lalu nggih Bu. Kemudian, apakah Ibu pernah melakukan kemoterapi? Tidak pernah. Kemudian, apakah Ibu pernah melakukan histrektomi atau pengangkatan rahim? Oh, tidak pernah juga. Nah, dengan syarat tersebut, Ibu bisa Ibu untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Nah, sebentar saya akan persiapkan peralatan terlebih dahulu Ibu. Silahkan Ibu untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Sebelum melakukan tindakan, pastikan kita mempersiapkan lingkungan, kemudian mempersiapkan alat dan persiapan pasien. Untuk persiapan lingkungan, pastikan kita memberikan lingkungan yang bersih, lingkungan yang kondusif, dan memperhatikan privasi klien. Kemudian untuk persiapan alat, di sini alat-alatnya yaitu di dalam bak instrumen terdapat sarung tangan steril, spekulum, spatula aire, sitobras, objek gelas, tampon tang, dan kasadepres. Kemudian di luar bak instrumen ada kom berisi kapas DTT, bengkok, karet, larutan alkohol, dan celemek. Selain itu, siapkan lampu sorot, tempat sampah medis dan non-medis,
dan larutan klorin 0,5% untuk merendam peralatan. Sebelum melakukan tindakan, pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, cuci tangan kita lakukan menggunakan air mengalir dan sabun, dan pastikan sebelum melakukan cuci tangan di daerah tangan kita sudah tidak terdapat aksesoris apapun dan baju di lengan dinaikkan sampai ke siku. Kemudian kita mulai cuci tangan dengan air mengalir dan kita ambil sabun. Yang pertama, kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, jempol tangan, dan tangan menguncup, kemudian diputar 360 derajat. Kemudian kita bilas sampai ke bagian siku. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk bersih. Nah, setelah cuci tangan, kita menggunakan kemudian kita beritahukan kepada pasien bahwa tindakan akan dilakukan. Nah, sebelum melakukan tindakan, kita minta kita periksa terlebih dahulu bagian abdomen pasien untuk melihat apakah ada massa di bagian tersebut dan apakah ada nyeri tekan. Permisi ya Bu, saya periksa terlebih dahulu. Jika nanti Ibu merasakan nyeri atau merasakan ketidaknyamanan, Ibu bisa berbicara kepada saya. Kita tekan di 4 kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sekitar simfisis pubis apakah ada nyeri tekan atau tidak. Jika tidak ada nyeri tekan, maka kita lanjutkan pemeriksaan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, pastikan lampu sudah bisa digunakan. Sebelum memakai handphone, kita buka terlebih dahulu semua peralatan, kemudian bengkok didekatkan, dan kita mulai. Nah, yang pertama yaitu menggunakan handscoon terlebih dahulu. Kemudian kita ambil 5 kapas DTT untuk membersihkan bagian labia mayora dan labia minora. Permisi Ibu, saya bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan mulai dari labia mayora kanan dari atas ke bawah, kemudian labia mayora kiri dari atas ke bawah, selanjutnya labia minora kanan dari atas ke bawah, dan labia minora kiri dari atas ke bawah. Kemudian kita bersihkan mulai dari vestibulum sampai ke anus. Nah, jika sudah bersih, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Kita ambil spekulum. Ini nanti kemungkinan rasanya akan sedikit nyeri, jadi Ibu bisa nafas panjang pada saat alatnya saya masukkan. Nah, pada saat kita masukkan spekulum, tangan kiri kita memegang bagian perineum Ibu. Pegang bagian perineum, kemudian kita masukkan spekulum dengan posisi miring terlebih dahulu dari bawah. Saat sudah masuk, kemudian kita putar spekulumnya, kemudian kita buka sampai leher rahim terlihat. Nah, setelah sudah terlihat, ketika sudah leher rahimnya sudah terlihat, kemudian kita lihat apakah ada sekret, ada kotoran atau tidak di sekitar leher rahim. Jika masih kotor, kita bersihkan. Kita ambil depres menggunakan korentan. Kita bersihkan 360 derajat, jadi 1 kali putaran kita bersihkan. Kemudian kita buang di bengkok. Nah, kemudian jika sudah bersih, kita lakukan pengambilan menggunakan spatula air. Kita lakukan pengambilan menggunakan spatula air
1 kali putaran saja. Nah, jika sudah ada secret ini kita taruh di objek gelas. Kemudian kita semprot menggunakan alkohol 95% dan kita keringkan terlebih dahulu. Nah, karena secretnya sudah diambil, kemudian spekulumnya kita lepas. Nah, sebelum kita menutup spekulum lagi, kita tarik sedikit agar tidak mengenai layar akhir. Jadi kita tarik sedikit. Kemudian kita buka kunci. Kita buka dan dikeluarkan. Permisi ya Bu. Keluarkan, kita taruh di bengkok. Saya bersihkan peralatan terlebih dahulu ya Bu. Nah, kemudian kita taruh spekulum ke dalam bak yang sudah terisi larutan klorin. Kemudian untuk alat-alat habis pakai kita buang ke tempat sampah medis dan non medis. Kemudian untuk bengkok sendiri kita taruh di bak yang sudah berisi larutan klorin dan kita lepaskan sarung tangan dengan posisi terbalik. Setelah semuanya selesai, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk bersih. Nah, setelah itu kemudian untuk secret yang berada di dalam objek gelas tadi kita tutup, kemudian kita rapatkan menggunakan karet. Dan ke depan nanti akan kita setorkan ke laboratorium. Selanjutnya kita beritahu Ibu bahwa untuk pemeriksaan pap smear sudah selesai. Jadi untuk pemeriksaan pap smearnya sudah selesai. Nah, tadi untuk hasil secretnya nanti akan saya bawa ke laboratorium, kemudian untuk hasilnya nanti akan saya infokan ke panjenengan hasilnya seperti apa. Terima kasih. Silahkan duduk Ibu. Nah Bu, tadi sudah untuk pemeriksaan pap smearnya. Nah, untuk hasilnya nanti jika dari laboratorium sudah keluar, nanti akan saya informasikan ke Ibu. Kemudian jika nanti hasilnya normal, untuk pemeriksaan ulang atau pemeriksaan pap smear atau IVA sendiri, Ibu dapat melakukan minimal 5 tahun sekali. Tapi ada baiknya jika Ibu ada waktu luang, Ibu bisa melakukan pemeriksaan tersebut 1 tahun sekali, Bu. Nah, kemudian sekarang Ibu usianya 35 tahun, Bu. Nah, jangan lupa setiap usia bertambah itu pasti imunitas seorang menurun, Bu. Jadi Ibu harus lebih ekstra untuk menjaga kesehatan Ibu. Apalagi Ibu memiliki 2 anak, kemudian Ibu bekerja juga, Bu. Jadi Ibu harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara makan makanan dengan gizi seimbang. Ibu, makan makanan dengan gizi seimbang. Kemudian jangan lupa olahraga secara teratur. Kemudian istirahat yang cukup, Ibu. Ibu, kemudian apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung mungkin? Oh, tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti untuk hasilnya akan saya informasikan, Ibu. Untuk pemeriksaannya sudah selesai. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.